Ya, shalom. Ya, puji Tuhan. Pesan Tuhan buat kita yaitu jangan biarkan iblis atau musuh mencuri sesuatu daripadamu. Jangan biarkan musuh mencuri sesuatu apapun dari kita. Nah, kalau bicara tentang pencuri ya, rasanya ini udah sesuatu yang kita nggak terlalu asing ya, tentang pencuri. Ya dari kecil bahkan kita udah biasa mendengar tentang hal pencurian, bahkan kita sering dikasih tahu, diajar sama orang tua supaya kita lebih hati-hati karena ada pencuri. Jangan sampai rumah tidak dikunci karena takut ada pencuri masuk. Nah, ini yang kita sudah terbiasa mendengar hal ini ya. Bahkan kalau beberapa waktu yang lalu saya sempat juga lihat di Instagram bahwa di luar negeri, di Amerika tuh orang mencuri udah kayak nggak tanggung-tanggung lagi ya. Kalau di sini mungkin orang masih takut-takut untuk mencuri, tapi di luar negeri ternyata mereka bisa masuk ke toko branded, ngambil tas, ngambil baju seenaknya, padahal itu siang hari bolong, ada penjaganya, ada alarm, ada security, mereka berani masuk untuk mengambil barang-barang branded. Nah, jadi pencuri itu udah semakin gak ada takutnya ya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang pencuri, bahwa pencurian itu bisa terjadi di alam nyata ya, juga bisa terjadi di alam roh ya. Nah, ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita adalah tentang pencuri di alam roh ya. Yang bisa mencuri yaitu kalau kita lihat dari Yohanes 10 ayat yang 10, kemarin juga sempat disampaikan oleh Pak Ishak, Yohanes 10 ayat yang 10. Dikatakan di sini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ini yang kita harus selalu ingat. Ya, pencuri yaitu musuh, setan, iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah, sebenarnya apa sih yang dicuri sama iblis sebenarnya? Ya, iblis mencuri kalau kita lihat di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga, kita lihat juga ya, ini salah satunya juga yang iblis incer. Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berkat rohani. Jadi iblis bisa mencuri berkat rohani. Dalam hal ini juga bisa berarti rencananya Tuhan, hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Segala rancangan-rancangan Tuhan yang sudah Tuhan taruh di dalam kita, itu yang iblis juga mau curi. Dia mencuri juga identitas ya. Identitas juga dicuri. Supaya apa? Supaya nggak terjadi penggenapan di dalam Tuhan. Supaya nggak terjadi rancangan yang sudah Tuhan rancangan tuh nggak terjadi. Identitas. Artinya gini, apa sih yang dicuri? Identitas yang dicuri itu? Ya kalau perempuan pengen jadi laki, laki jadi pengen jadi perempuan. Itu tanpa sadar kita sebenarnya identitas kita lagi dicuri. Pengen jadi gay, lesbian atau apa ya, itu sebenarnya iblis lagi mencuri identitas. Iblis juga pakai lagi cara dengan ikut Halloween party, ikut-ikutan pakai apa, kostum. Kita yang anak Tuhan, yang udah diselamatin sama Tuhan, lalu kita pakai identitas setan. Ini kita lagi buang identitas kita yang udah Tuhan berikan buat kita sebagai anak-anak raja. Kita buang, kita pakai identitas setan. Hanya dalam satu malam, ikut party satu malam, identitas kita hilang. Nah, orang bilang gak apa-apa, ini cuma fun aja, cuma seneng-senengan aja, gak ada hubungannya sama rohani. Nah, kita gak tahu, kita sebenarnya sedang masuk dalam rencananya iblis. Kita bisa kehilangan identitas hanya dalam satu malam. Apalagi yang bisa diambil? Kesehatan, hubungan, ya, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak.
Bisa juga kehilangan yang lain-lain, keuangan atau apapun juga bisa dicuri sama iblis. Nah, ini jadi peringatan buat kita. Tuhan ingatkan buat kita melalui pesan Tuhan minggu ini, yaitu jangan biarkan musuh mencuri sesuatu apapun dari diri kita. Nah, ini ayatnya kita lihat dulu dari Kisah 16 ayat yang 10 ya. Ini yang menjadi dasar firman-Nya. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Jadi dari ayat ini sebenarnya apa sih yang dicuri dari Paulus? Ya, iblis berusaha pakai segala kesempatan untuk mencuri. Artinya gini, Paulus punya tugas untuk memberitakan Injil di Makedonia, dan iblis pakai cara sedemikian rupa supaya gak sampai ke Makedonia. Mencuri kesempatan untuk bisa memberitakan Injil di Makedonia. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya itu, dia puji-puji. Nah, cuman ini yang kita lihat bahwa ternyata Paulus itu orangnya nggak semudah itu masuk ke dalam permainannya iblis. Jadi ini yang saya bilang bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai kita tanpa sadar kita terseret masuk ke dalam permainannya iblis. Nah, Paulus tahu banget ini iblis ini musuh ini yang muji-muji dia kayak begini. Nah, dengan cara apa? Akhirnya dia berhasil menghentikan itu, dia pakai kuasa. Dia tengking, dia hardik itu iblis. Supaya jangan terus-terusan menguasai pikiran dia, mengacaukan pelayanannya. Nah, ini yang kadang-kadang kita anak-anak Tuhan gak sadar itu. Waktu iblis mau mencuri, ya, mau melakukan sesuatu dalam hidup kita membiarkan iblis melakukannya. Gak sama sekali tidak pernah menghardik. Bisanya sedih, kesel, marah, emosi, takut. Dan kita membiarkan itu sukacita kita diambil, damai sejahtera kita diambil. Karena apa? Kita membiarkan terus-terusan iblis pakai kesempatan untuk apa? Untuk menjatuhkan kita. Nah, kita masuk dalam permainan dia. Nah, makanya kita taunya marah, dan setelah marah, kesel, akhirnya yang kita putuskan apa? Ini anak-anak Tuhan yang selalu jadi persoalan ketika dia dalam kondisi yang paling sulit, kondisi tertekan. Yang dia buang cuma satu, udahlah, gak mau ke gereja lagi. Itu keputusan yang selalu diambil. Udahlah, gak mau terlibat lagi lah di dalam pelayanan lah. Udahlah, gak mau doa lagi lah. Udah gak mau aktif lagi lah di gereja. Nah, artinya kalau kita sampai udah memutuskan itu, kita masuk dalam permainannya iblis. Semuanya sudah dicuri, damai sejahtera diambil. Nah, kalau sukacita udah diambil, firman Tuhan katakan gini, sukacita Tuhan adalah kekuatan. Kalau sukacita udah diambil, kita udah gak punya kekuatan sebetulnya. Udah kita boleh dibilang ya udah anak-anak Tuhan kalah kalau udah begitu ya. Nah, makanya pagi hari ini saya mau ngajak juga kita lihat di dalam 1 Samuel 30 ya. 1 Samuel 30. Ini kisah ini yang kita udah sering sangat kenal ya. 1 Samuel 30 ayat yang pertama, dan kalau terus dibaca. Nah, bagaimana ketika Daud dan anak buahnya ya, dan beberapa orang, semua laki-laki, mereka pergi bertempur, mereka meninggalkan rumah mereka, keluarga mereka, harta benda mereka ditinggalin. Nah, iblis lihat ini kesempatan. Laki-lakinya kagak ada, para imam sedang tidak ada, suami-suami, ayah-ayah tidak ada.
Dia pakai kesempatan ini. Untuk apa? Untuk datang. Mencuri semua milik Daud dan anak buahnya. Istri, anak laki, anak perempuan, kambing, domba, lembu. Semua harta benda diambil sama iblis. Sama Amalek. Amalek itu musuh si iblis. Nah, semua diambil. Jadi ini boleh dibilang pencurian besar-besaran ini, ya. Dan bukan itu aja, ternyata setelah mereka menyerbu tanah Negeb dan Siklak dikalahkan dan mereka akhirnya membakar, ya, dibakar juga, udah diambil, dicuri, dibakar. Nah, tinggal nih ketika Daud dan anak-anak buahnya datang pulang perang, mereka melihat semuanya sudah dicuri. Iblis sudah mencuri semuanya. Yang setelah mereka melihat itu dicuri, apa reaksi mereka? Termasuk Daud pun dia menangis, ya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai di kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat yang keempat. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ini kalau di dalam bahasa aslinya menangis ini, dia menangis dengan hati hancur, dengan hati perih. Dia menangis, mereka menangis sejadi-jadinya. Nah, dari sini kita juga belajar bahwa gini. Makanya kalau kita kita ketemu sama anak-anak Tuhan yang sedang menghadapi musibah, mereka menangis. Jangan kita bilang gini, jangan nangis dong. Kamu kan anak Tuhan, kamu teh mesti kuat. Gak bisa, saudara. Kalau orang lagi kena musibah pasti nangis. Dan kita gak bisa bilang, kamu tuh kalau kamu nangis, kamu tuh bukan anak Tuhan. Kamu gak punya Roh Kudus di dalamnya. Kamu gak punya pengurapan di dalamnya karena kamu nangis. Ya, saudara, kita semua yang kena musibah pasti reaksinya dalam menangis. Nah, tapi setelah menangis itu, apa yang dilakukan oleh Daud dan oleh anak buahnya yang lain? Nah, anak-anak buahnya yang lain nih, dikatakan ayat yang ke-6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Sangat terjepit itu greatly distress tuh, tertekan banget ya. Seluruh rakyat telah pedih hati mereka masing-masing karena anak lakinya dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dan Allahnya. Nah, jadi ketika ada sesuatu yang sampai mungkin tercuri dari kehidupan kita, ya. Apa reaksi kita? Kan Tuhan udah bilang jangan sampai kecuri. Tapi kalau sampai kecuri, apa reaksi kita? Apa reaksi kita mau kayak anak buahnya Daud yang langsung marah? Dan ini yang kita lihat bahwa kita pelajari bahwa ternyata orang-orang percaya itu begitu ngadepin sebuah situasi, yang mereka hindari adalah nggak mau ke Tuhan lagi, nggak mau ibadah lagi. Dan mereka menyalahkannya apa? Tanpa sadar. Kalau mereka bilang gini, udahlah gak mau ke Tuhan lagi, gak mau pelayanan lagi. Mereka tanpa sadar, tanpa secara langsung mereka udah nyalahin Tuhan. Sama seperti anak-anak buahnya Daud. Yang mereka mau lempari siapa? Daud. Lah, Daud juga sama-sama pergi perang sama mereka. Tapi mereka mau nyalahinnya Daud, ambil batu mau lemparin Daud sampai mati. Nah, ini yang sering kali yang kita tanpa sadar waktu sesuatu terjadi dalam hidup kita, iblis mencuri, kita nggak pernah nyalahin iblisnya, kita nggak pernah nyalahin setannya, sama seperti anak-anak buahnya Daud, nggak nyalahin orang Amalek, mereka ambil batu lempar Daud dengan batu supaya Daud mati. Nah, jadi dari sini kita belajar bahwa kalau sesuatu terjadi, kalau sampai tercuri, jangan sampai damai sejahtera dan sukacita kita juga dicuri. Artinya Daud dapat menguasai diri dan dia datang sama Tuhan. Kita sering sekali, kita udah tahu banget ayat ini, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, kenapa Daud bisa begitu tenang dan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan? Karena dia tahu
Kalaupun dia sampai sedih diambil keluarganya, dia tahu tapi itu semua milik Tuhan. Nah jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, iblis tahu banget. Orang-orang yang menganggap dirinya sebagai pemilik sama orang-orang percaya menganggap mereka adalah pengurus. Nah Tuhan kasih segala sesuatu sama kita itu bukan sebagai pemilik. Tuhan kasih kita kepercayaan sebagai pengelola atau pengurus. Nah jadi kalau pengelola, sebagai pengelola, pengurus atau manajer, kalau segala sesuatu terjadi, mereka datang sama bosnya. Betul? Kita ngadu sama bosnya. Tapi kalau pemilik seperti yang anak-anak buahnya Daud, dia merasa itu semua miliknya keambil, wah semuanya kecuri, semua harta benda, kambing, domba, lembu semua keambil. Mereka akan teriak-teriak, mereka akan marah, mereka akan sakit hati. Dan iblis tahu itu. Dan jadi iblis tahu, musuh tahu kita sebagai orang-orang yang menganggap diri sebagai pemilik, itu sama dengan kita udah membuka pintu buat iblis ngobrak-ngabrik. Nah oleh karena itu kita juga mesti menyadari nih, selama ini kita dipercayakan sama Tuhan sebagai pemilik atau sebagai pengelola. Karena kalau kita sebagai pemilik, iblis tahu banget, wah ini sama harta benda, sama kekayaan nih orang, wah luar biasa nih. Nah itu pintu buat dia. Wah ini saatnya nih, bikin kacau nih orang. Hatinya karena terikat banget sama kekayaan, terikat banget sama pekerjaan. Nah orang-orang yang begini, iblis sangat mudah untuk mencuri. Daud beda, dia datang sama Tuhan karena dia tahu semua yang dia punya ada milik Tuhan. Dia datang, dia serahkan sama Tuhan, dan di dalam 1 Petrus pun dikatakan bahwa jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah iblis kan mencoba untuk kita terus mikirin masalah sampai sakit mah naik, sampai pusing, sampai damai sejahtera hilang. Tuhan, iblis mau kita masuk ke dalam permainan dia sampai kita benar-benar hancur. Fokusnya udah bukan tentang ke Tuhan lagi, tapi fokusnya sama diri sendiri. Tapi firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kamu harus tenang, kita harus jadi tenang supaya dapat berdoa. Nah berdoa ini bukan cuma, oh Tuhan gimana saya. Dalam bahasa aslinya berdoa ini place of worship. Masuk ke dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan, bermasmur bagi Tuhan, supaya apa? Kita mengarahkan pikiran kita hanya Tuhan yang sanggup memulihkan, cuma Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Saya ingat waktu anak saya, ya Stefan waktu itu umur 7 tahun, diculik ya. Waktu itu saya juga baru ikut Tuhan, belum lama jadi anak Tuhan. Nah waktu diculik kan, ya namanya diculik. Saya bisa merasakan betapa sedihnya, betapa gak tahu harus bagaimana karena anak yang masih kecil seorang diri diambil orang gitu loh. Tapi waktu itu puji Tuhan saya bersama dengan Bapak Ibu Gembala yang terus menguatkan, terus membawa kita terus ayo doa aja. Kita datang sama Tuhan. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita minta arahan dari Tuhan. Udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, nggak berusaha untuk pergi ke orang pintar. Kita cuma bisanya doa aja udah. Kita cuma bisanya berharap sama Tuhan. Dan betul saudara, kalau kita menaruh pengharapan sama Tuhan, setelah itu nggak lama kemudian dari Bogor, ya daerah Bogor, ada seorang yang telepon mengatakan bahwa Stefan ada di sini. Ini ada anak kecil namanya Stefan lagi tidur nih di sini. Minta dijemput katanya. Ini kan kalau dipikir bagaimana ini bisa terjadi. Sama dengan Daud juga, begitu dia datang sama Tuhan. Dan Tuhan bilang kejar, aku akan menyertaimu. Tuhan gak bilang, begini ke daerah sini tuh, tempatnya si Amalek ada di sini. Enggak, dia cuma pergi, dia gak tahu arahnya kemana. Dan sampai di tengah jalan, dia ketemu orang Mesir. Dan orang Mesir bilang ada di sana. Dan semua apa yang dicuri sama Amalek diambil kembali.
2 kali lipat. Nah jadi apapun yang saat ini sedang kita hadapi ya, saya percaya kita saat ini mungkin ada yang sedang menghadapi situasi yang cukup berat. Iblis mencoba mencuri damai sejahtera, buat kita emosi, bikin kita marah, bikin kita kesal. Firman Tuhan ingatkan, datang sama Tuhan. Minta arahan sama Tuhan. Daripada kita kesal terus, damai sejahtera hilang, kekuatan kita hilang. Dan itu yang iblis mau. Tapi saya diingatkan, kalau Tuhan bilang tentang mencuri, tentang pencuri, artinya ada hal yang Tuhan mau pulihkan 2 kali lipat buat kita. Amin. Nah tinggal reaksinya kita. Mau menjauh dari Tuhan, mau meninggalkan pelayanan, atau kita mau datang lebih dekat sama Tuhan. Nah kenapa Daud harus ngalamin yang namanya dia mau sampai dilempari batu, sampai Amalek mencuri keluarganya. Nah kalau kita harus menyadari gini, kalau sesuatu kita sebagai anak Tuhan yang taat sama Tuhan, yang hidup berkenan sama Tuhan, kalau terjadi sesuatu dalam hidup kita, ada yang iblis mau mencuri, kita mesti lihat lagi. Nah iblis mau apa nih sama gua? Jangan kita terbawa sama situasi, kita nyalahin si A, si B, si C, kita mau lemparin orang dengan batu, gak perlu. Pasti ada sesuatu, iblis mau lakukan sesuatu. Kalau sesuatu terjadi sama kita dan iblis mau berbuat sesuatu sama kita, kita mesti sadar sedikit lagi kita mau sampai di dalam penggenapan janji Tuhan dan iblis mau kacauin itu loh. Percaya ini. Nah kenapa? Karena Daud gini, di 1 Samuel 16 Daud diurapi sebagai raja. Dia belum jadi raja, baru diurapi jadi raja. Kalau dia pada waktu ngadapin situasi masuk dalam permainannya si Amalek, musuh, dia juga nangis meraung-raung dan dia akhirnya dia salahin si A, si B, si D. Wah, udah Tuhan mulai sekarang nggak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Dia nggak akan jadi raja. Tapi karena dia meresponi dengan cara yang berkenan sama Tuhan. Dan iblis tahu nih orang nih mesti mati dirajam nih. Supaya apa? Jangan jadi raja. Iblis tahu rencana besar Tuhan buat Daud. Jadi kalau sesuatu terjadi sama hidup kita dan hari-hari ini kayaknya tekanan makin berat. Ingat, kita ada di dekat penggenapan janji Tuhan. Nah bagian kita apa? Kita datang lebih dekat sama Tuhan. Menaruh pengharapan sama Tuhan. Perkuat iman kita. Ya, memperkuat iman percaya kita. Firman Tuhan di dalam Yakobus katakan ketika kita tunduk sama Tuhan. Kita datang sama Tuhan, mencari Tuhan, merendahkan diri mencari Tuhan. Lalu kita lawan iblis. Dia akan lari daripada kita. Nah problemnya gini, datang mendekat sama Tuhan, tapi kita gak punya kekuatan, kita gak berani untuk lawan iblis. Ketika iblis mulai menguasai pikiran kita dengan hal-hal yang negatif, kita terbawa permainannya. Harusnya kalau kita tahu bahwa itu hal-hal yang negatif itu, kita mestinya pakai kuasa untuk dalam nama Tuhan Yesus, iblis diam. Nah kita nih diajar untuk jadi orang-orang yang pakai kuasa. Bisa lawan iblis. Bahkan kita rebut apa yang dicuri iblis hari-hari ini. Damai sejahtera direbut kembali. Sukacita kita rebut kembali. Karena sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan buat kita. Bagian kita. Jadi jangan kita biarkan iblis terus-terusan menguasai pikiran. Akhirnya kita menjadi lama-lama jadi lemah. Akhirnya gak bisa berdoa. Nah lewat pesan ini sebenarnya Tuhan ingatkan bahwa pencuri emang kerjaannya nyuri. Iblis emang kerjaannya mencuri, membunuh, membinasakan. Nah cuman kita jangan masuk dalam permainan mereka, permainan iblis sampai kita akhirnya ikut hancur di dalamnya. Nah oleh karena itu pagi hari ini, kita udah 1 minggu ini kita terus diingatkan tentang pencuri, mau mencuri, tapi jangan biarkan dia mencuri segala sesuatu apapun dari dalam diri kita.
Lawan itu. Dan jangan buka pintu. Artinya gini, apa yang membuat Amalek bisa dengan mudahnya masuk, yang mengambil harta miliknya Daud, keluarganya Daud? Karena bapak-bapak gak ada. Bapak-bapak gak berfungsi. Bapak-bapak gak melakukan tugasnya. Jadi iblis tahu kapan dia datang untuk mengambil, mencuri itu. Waktu orang mikir dia adalah pemilik, bukan pengelola. Itu pintu buat dia. Yang kedua, ketika tidak ada bapak-bapak, keluarga bisa diambil. Oleh karena itu, jangan buka pintu. Seorang ayah, seorang suami tetap harus melakukan tugas sebagai imam yang menjaga anak-anak, memberikan perlindungan. Nah, artinya untuk supaya dalam perlindungan Tuhan dan iblis tidak melihat celah di sini, iblis tidak bisa mencuri keluarga. Hati bapak-bapak harus balik kepada anak-anak. Artinya mulai melakukan tugas, mulai lakukan bagian sebagai seorang ayah. Karena ketika ayah tidak ada, ketika suami tidak ada, itu pintu yang terbuka buat iblis masuk. Mencuri apa yang dia bisa curi. Apalagi hari ini, biar kita belajar dari sini, lewat pesan Tuhan ini, kita tidak memberikan kesempatan, tidak masuk dalam permainannya iblis. Artinya kita betul-betul, kalau memang kita tahu ini ada sesuatu yang menekan kita, lawan iblis. Lawan iblis. Pakai kuasa yang sudah Tuhan kasih buat kita. Demikian firman Tuhan.